Kau yang mengurapi acara saat ini Tuhan. Bukan kuat gagah kami, tetapi karena roh-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengundang hamba-Nya, dan dengan penyembahan kita nyatakan haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang hidup, Dia bukan Tuhan yang mati. Nyatakan penyembahan kita. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Arahkan hati kita hanya untuk menyembah Dia. Jangan gentar, jangan takut, jangan gelisah dengan apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Kami deklarasikan pada KKR hari ini bahwa tiada raja lain selain Engkau saja. Kami hanya tunduk di bawah otoritas-Mu, karena kami tahu tidak ada yang perlu kami takutkan ketika kami bersama Engkau. Dunia boleh menakut-nakuti kami, dunia boleh mengancam kami, dunia boleh mengintimidasi kami, tetapi kami katakan di dalam iman kami, Engkaulah Rajaku sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, pakai mulut hamba, biarlah Engkau yang semakin besar dan hamba hilang sama sekali. Tumpang tangan atas setiap yang hadir di tempat ini,
agar firman yang disampaikan boleh menjadi rema. Dan setelah ini kami pulang tidak sama seperti kami datang. Yes, amen. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali. Dan hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentang peristiwa ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Tuhan suruh saya sampaikan ini karena apa yang terjadi sangat berkaitan dengan apa yang sedang dunia saat ini alami. Banyak di antara kita tidak menyadari bahwa kita hanya boleh mendengarkan Dia. Namun sebelumnya saya ingin perlihatkan video. Saya senang menyampaikan ini. Silakan. Time is short. My king is coming soon. Because eternity matters, I will give him my all today. No regrets, no excuses, holding nothing back. With his help and by his power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. My faith moves mountains. My prayers calm storms. My words give life. My hands bring healing. My feet deliver the good news that Christ is risen and is coming again. God's word is a lamp directing my steps. His spirit is my power. When I'm weak, he makes me strong. Because Christ is coming, I will not back down, sell out, or be pushed around. My life is too valuable, my calling too great, my God too good to waste my life on things that don't last. I am empowered by God's Spirit, trained by His Word, tried by fire. My name is written in His book. My life belongs to Him. Because my life is not my own and earth is not my home, I will live for the glory of God and not for the applause of men. I am strong in the Lord and in His mighty power to do His will on earth as it is in heaven. Because Christ lives in me, trials will not stop me. People cannot break me. Money cannot buy me. Haters cannot silence me. Demons cannot defeat me. Time is short. My King is coming soon. Because eternity matters, I will give Him my all today. No excuses, no regrets, holding nothing back. With His help and by His power, I will leave no words unsaid, no deeds undone, no hope unshared. Because Maranatha, our King is coming soon. Dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang bisa hadir dan tidak ikut merayakan Halloween. Karena banyak dari rekan-rekan kita yang sedang sibuk-sibuk berdandan ala. Padahal mereka tanpa sadar, mereka berprofetik, mereka serupa, mereka bersekutu dengan itu semua. Nah, tugas kita adalah mengerjakan keselamatan. Dan syarat mengerjakan keselamatan, laksanakan amanat agung. Selamatkan orang-orang yang di luar, jangan ikut selamat sendiri. Jangan kita cuma asik mau mendengarkan saja, tetapi kita tidak membagikan, kita nggak berbuah. Maka kita juga berdosa. Kita harus berani mengorbankan diri kita untuk menyelamatkan orang lain. Mati jasmani, nggak apa-apa. Firman Tuhan berkata, janganlah takut kepada yang membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang membunuh tubuh dan jiwa, yang membawamu ke dalam lautan api. Baik, saya akan membagikan firman Tuhan pada hari ini yang ada kaitannya dengan keadaan yang kita sedang hadapi saat ini, di mana
Setelah Yesus dipermuliakan di atas gunung, apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Apa yang selanjutnya harus kita pahami? Karena akhir-akhir ini kita lebih senang mendengarkan media. Kita lebih senang mendengarkan manusia. Tetapi kita tidak tahu roh apa yang ada di dalam orang itu. Firman ini akan menjawab kenapa kita bisa keliru. Kenapa kita bisa tersesat. Karena kita bukan mendengarkan Yesus Kristus. Dan dunia ini sedang, kenapa orang tidak menarik mendengarkan Yesus Kristus? Karena Yesus tidak kelihatan. Konsep dunia dia selalu pengen yang kelihatan. Makanya Bapak Ibu datang ke sini, dandan mungkin ada yang ke salon, supaya terlihat oleh mata jasmani. Sebagai bentuk yang indah, yang terlihat enak di mata. Kita tidak suka dengan yang tidak kelihatan. Padahal kita berasal dari yang tidak kelihatan. Amin. Kita akan kembali kepada yang tidak kelihatan. Makanya selalu mereka bikin idol-idol. Supaya apa? Supaya kita mengidolakan mereka. Menyembah mereka. Tidak boleh ada ilah lain. Tidak boleh kamu membuat apapun juga menyerupai aku. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kita senang membuat segala sesuatu untuk menyerupai. Bahkan ada yang beli patung yang dibuat oleh manusia, lalu dibawa sendiri, terus kemudian dia menyembah. Secara logika aneh, tetapi faktanya ada. Ya, kenapa? Semua adalah permainan peperangan rohani. Kalau kita tidak paham, maka kita akan masuk ke dalam peperangan rohani seperti itu. Dan setiap hari, saat ini pun kita datang ke sini, ini peperangan rohani. Karena kita sedang berperang dengan tarik-menariknya roh. Yang mengajak kita untuk jangan datang. Yang mengajak kita untuk lebih senang begini. Bukan mencari mengerjakan keselamatan kita. Baik, kita mulai dengan temanya fokuslah mendengarkan Yesus saja. Mari kita baca dari Matius 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya minta satu orang membacakan supaya kita bisa komunikatif. Karena ini bukan khotbah seperti biasa, tetapi ini kita KKR, sehingga saya ingin ada satu orang yang membaca, bisa dibantu untuk diberikan mic-nya. Supaya nanti bisa kita bahas satu-satu. Mungkin ini. Ibu boleh. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Berikutnya. Lalu Yesus berubah rupa. Di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Selanjutnya ayat 4 dan 5. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Berikutnya, sampai dengan 8. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Amin. 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 Dari ke-8 ayat ini banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Mari kita pelajari ayat per ayat. Matius 17 ayat yang pertama. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Petrus, kenapa Tuhan Yesus punya murid ada berapa? 12. Pertanyaannya kenapa yang dibawa hanya 3? Pasti ada pesan yang ingin disampaikan Tuhan. Kenapa
Yesus hanya membawa 3 orang. Mari kita lihat. Petrus itu artinya the rock atau stone. Stone ini menggambarkan apa? Dua loh batu. Yaitu hukum Taurat. Yakobus itu ingat peristiwa Esau dan Yakob, di mana ketika Esau mau keluar dari kandungan, Yakob memegang tumitnya. Untuk apa? Dia mau gantikan. Jadi Yakobus atau Yakov artinya replace, menggantikan. Yohanes atau Yohanan dalam bahasa Ibrani artinya grace atau kasih karunia. Jadi kenapa cuma dibawa 3? Yesus mau memberi pesan bahwa kasih karunia telah menggantikan hukum Taurat. Saya juga nggak ngerti dulunya. Saya bagikan karena saya dikasih tahu ini yang mau dibagikan. Yang harus dibagikan kepada Bapak sekalian, silakan difoto supaya Bapak sekalian bisa ajari orang juga. Supaya tidak selesai tidak hanya buat kita, tapi kita bagikan. Kenapa saya harus bikin seperti ini, seperti sekolah? Karena saya juga belajar. Makanya kita belajar sama-sama. Jadi kasih karunia telah menggantikan hukum Taurat. Jadi eranya hukum Taurat sudah digantikan oleh kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Itulah anugerah keselamatan yang diberikan cuma-cuma gratis oleh Tuhan Yesus kepada kita. Allah Bapa telah mengorbankan anaknya yang tunggal karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Tetapi berikutnya, ayat yang kedua, nanti saya bahas setelah ini. Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Kenapa Yesus berubah rupa di depan ketiga muridnya? Ada pesan yang mau disampaikan. Pesannya apa? Bahwa di balik kemuliaan ini, di balik penderitaan yang akan aku alami nanti, ada kemuliaan. Amin. Jadi jangan takut dengan adanya intimidasi yang saat ini sedang digembar-gemborkan oleh dunia. Jangan takut. Andalkan saja Yesus. Karena ketika kita tidak mengandalkan dunia ini, maka keberanian muncul. Karena ketika kita tidak takut kehilangan, maka di situ kekuatan. Penyertaan Tuhan sempurna. Sempurna setelah kita bisa merasakan. Tetapi kalau saya masih mengandalkan yang ini, maka saya tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan dengan sempurna. Karena Tuhan tidak mau kalau kita setengah hati. Tuhan mau kita sepenuhnya. Ya, Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan iman, kasihnya sempurna, dan ketertiban. Percaya 100%, sepenuhnya. Nggak boleh bagi-bagi, nggak boleh. Tapi bagaimana, nanti saya mau begini, gimana, nggak bisa. Nggak bisa, Tuhan tidak mau kita bagi. Sama seperti ibu-ibu tidak mau diduain sama suaminya. Sama juga dengan bapak. Walaupun bapak misalnya ada 2, ada 3. Tetap aja nggak mau istrinya disayang orang. Betul ya Pak? Cuman laki-laki kadang-kadang suka egois. Ini udah cerita umum lah, kita nggak usah iniin biar komunikatif. Ya. Gitu. Nah Tuhan juga nggak mau. Tuhan tidak mau dia diduakan. Makanya Tuhan tidak mau kita membuat segala sesuatu yang ciptaan manusia ini mengambil peran seperti Tuhan. Dan sekarang sedang terjadi. Ada peran yang dilakukan oleh dunia untuk menggantikan perannya Tuhan. Yaitu apa? Juru selamat palsu. Udah tahu ya? Tahu nggak? Juru selamat palsu. Apa itu? Silahkan terjemahkan sendiri. Juru selamat palsu itu artinya apa? Dengan kita menerima juru selamat palsu, berarti kita selamat. Kita berpikir begitu. Padahal ini adalah tipu muslihat. Hanya bersama Yesus kita cakap menanggung masalah. Dan hanya di dalam Yesus kita bisa menerima keselamatan yang kekal. Amin. Berikutnya. Matius 17 ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia.
Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Jadi Yesus di tengah, Musa di sebelah sini, dan Elia di sebelah kirinya. Musa menggambarkan apa? Hukum Taurat. Itu Musa. Elia menggambarkan para nabi. Ya, itu pinter, para nabi. Nabi ini adalah gambaran dari manusia, seperti pendeta. Seperti kita semua yang menamakan, yang diciptakan oleh Tuhan. Siapapun dia, ini mewakili figur itu, para nabi. Berikutnya Matius 17 ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kenapa Petrus ingin mendirikan 3 kemah? Petrus tanpa sadar, dia sedang mau mensejajarkan, memposisikan Yesus sama sejajar dengan Musa dan Elia. Itu maknanya. Dia mensejajarkan Musa dan Elia. Seperti yang sekarang ada kekuatan yang sedang mau mensejajarkan dengan Yesus. Ya tadi, juru selamat palsu. Dengan menggunakan segala otoritas untuk meyakinkan domba-domba untuk disesatkan bahwa dengan begini kita bisa selamat. Enggak. Tipu muslihat itu. Jangan takut. Jangan takut kehilangan apapun juga. Jangankan cuman makan, nyawa pun berikan kalau Yesus minta untuk kita lakukan. Amin. Bersiap untuk itu karena waktunya tidak akan lama. Berikutnya Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa makna daripada tiba-tiba sedang Petrus berkata-kata? Turunlah awan terang menaungi seperti peristiwa ketika Musa dulu. Dan dari dalam awan terdengar kata inilah, artinya apa? Surga komplain, surga intervensi, surga langsung tidak mengatakan tidak benar itu, tidak berkenan dengan caranya Petrus. Ya. Petrus sudah mensejajarkan Yesus, padahal Tuhan bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi. Makna daripada tiba-tiba ada suara itu di dalam awan, itu maknanya apa? Gua gak suka. Hanya Yesus yang boleh dengar, bukan dia, bukan dia. Itu maknanya. Bukan, jangan dengarkan hukum Taurat. Jangan dengarkan para nabi. Jangan dengarkan manusia. Dengarkan aku. Dengarkan dia. Dia anak yang kukasihi. Makanya dikorbankan. Anak satu-satunya dikasihi, dikorbankan. Berkenan. Kita tidak akan pernah berkenan ketemu dengan Tuhan kalau bukan lewat Yesus. Makanya dia bilang ini, dengarkanlah dia. Tegas didengarkan. Gak ada nama lain. Nama lain yang kita disuruh dengarkan. Karena hanya nama, di bawah namanya ada kuasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berkuasa kecuali nama Yesus. Makanya sebutkan namanya. Kita mendapat kekuatan. Dan itu bisa dibuktikan. Kalau kita sebutkan namanya. Jangan cuma menyebutkan. Rasakan bahwa ada kuasa di dalam nama itu. Praktekkan. Kadang-kadang kita menyebutkan hanya latah doang tapi nggak punya power. Walaupun itu adalah manifestasi daripada akan termanifestasi karena ketika kita berbicara kita sedang menggunakan nafasnya Allah. Kenapa kita punya suara kata-kata berkuasa? Karena apa? Kita menggunakan nafasnya Allah, nefesi, ya, tehanustos, God's breath, nafasnya Allah. Makanya nafas jangan dimain-mainin, jangan disumpel-sumpelin. Serius, ya. Jangan bilang percaya, jangan bilang beriman. Ketika apa yang kita manifestasikan, kita ekspresikan, tidak menggambarkan iman kita kepada Tuhan. Ya sebenarnya menggambarkan iman kita. Apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan, itulah ekspresi dari iman kita. Amin. Firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 18 katakan ini. Dan kamu mencerminkan kemuliaan
Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Baca firman-Nya. Ya, jadi kalau yang berselubung tidak mencerminkan kemuliaan siapa yang dicerminkan? Tuhan kasih muka cantik-cantik, Tuhan kasih muka ganteng-ganteng, Tuhan sudah tidak bisa melihat kemuliaannya. Makanya kalau disuruh bercermin itu pakai, yang disuruh bercermin apa yang kita bercermin? Ya? Muka kan? Lalu apa yang kita sekarang cerminkan? Jangan kayak yang Instagram tuh, bukan mukanya, sininya yang dicerminin. Kadang-kadang begini, sudah tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan kemuliaan Tuhan cuman ada di muka kok. Karena muka bahagia, muka tenang, muka penakut, sama muka berani, itu ada di muka. Dan kuncinya di mata. Lihat orang kalau baru bangun tidur, dia nggak bisa senyum karena matanya masih sepet. Hanya di mata. Makanya apa? Jagalah hatimu. Karena dari situ terpancar. Terpancar apa? Mata. Coba perhatikan. Orang bengong matanya pasti gini. Iya kan? Kalau orang berani matanya akan nggak ngecil. Makanya kalau orang penakut pasti matanya kecil. Coba aja lihat, saya penakut nggak ya? Saya penting mengencourage gitu. Jadi jangan kita bicara firman tapi kita nggak diajarin bagaimana kita mempraktekannya. Karena belajar kebenaran firman Tuhan itu harus disertai dengan langkah, dengan implementasi. Kalau nggak akan mengerti kita. Jadi mengenal Tuhan adalah pengalaman pribadi antara kita dengan Tuhan. Kalau kita pernah mengalami serangan roh yang membuat kita mati, di situ kita bisa merasakan dahsyatnya kuasa Tuhan. Amin. Dan saya alami berkali-kali. Berkali-kali saya alamin. Apalagi sekarang, iblis tidak suka kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan selalu hampir terjadi itu setiap jam 1, jam 2 malam. Tiba-tiba saya harus bagaimana. Tapi di situ saya bisa merasakan bahwa tidak ada satupun yang bisa menolong saya. Kecuali dia. Disitulah saya bisa mengetahui bagaimana caranya Tuhan bekerja dalam alam roh. Kalau tidak begitu tidak bisa. Ya. Sehingga Tuhan singkapkan hal-hal yang selama ini saya sebagai jemaat tidak mengerti. Seperti apa bekerjanya alam roh itu. Kekuatan supranatural itu bekerja seperti apa. Dan itu sedang terjadi sekarang. Kita sekarang ada dalam peperangan supranatural. Peperangan roh. Di mana mereka bermain, mereka gunakan segala macam kekuatan mereka. Untuk apa? Untuk mengintimidasi kita. Iblis datang sebagai pencuri. Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan kamu hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan imani itu, jangan cuma diucapkan. Ketika kita imani bahwa berkelimpahan, benar-benar berlimpah perasaan kita. Nggak ada ketakutan. Percaya, nggak akan ada ketakutan. Dan hidup kita tidak takut tidak makan roti. Karena firman Tuhan berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Makanya, firman yang keluar dari mulut Allah itu apa? Nafasnya Allah. Yesus itu apa? Nafasnya Allah. Firman itu apa? Perkataan. Makanya dunia sedang memainkan perkataan-perkataan. Dia bermain dengan narasi. Karena apa? Rahasia mencipta itu ada di kata-kata. Kata-kata orang yang masih hidup. Kata-kata dari orang yang, makanya Tuhan tidak pernah berbuat apa-apa. Bikin ini, gak pernah. Dia hanya berkata-kata. Bangkitlah. Gelap, jadilah terang. Berkata-kata. Ini penting. Makanya kalau kita, kenapa Tuhan suruh bilang fokuskan kepada pendengaran? Karena pendengaran ini penting sekali. Kalau pendengaran kita larinya ke televisi, ke media sosial, puyeng. Ada orang akan bully kita. Tetapi orangnya itu penakut juga. Bukan orang yang mau datang ketemu kita, enggak. Jadi media sosial, dunia cyber adalah dunia yang disiapkan oleh kelompoknya mereka. Kelompok antikristus itu apa? Untuk mengambil kendali Tuhan secara mindset,
secara alam roh. Mindset kita ini dikuasai oleh frekuensi, mindset. Wah, ini begini. Kita merasa kita ada di Amerika, padahal kita cuma lihat, duduk-duduk lihat Google, YouTube, dan sebagainya. Itulah tipuan, ya. Tipuan mindset. Kita dibikin sibuk semua dengan itu. Iblis sengaja membuat kita sibuk supaya apa? Kita lupa mencari Tuhan. Bukan lupa saja, habis waktu kita. Dan akhirnya, ya besok aja lagi dah. Besok masuk lagi. Bangun tidur, yang dilihat gadgetnya. Bukan berdoa dulu, buka firman Tuhan, baru dia nomor sekian. Ini yang jadi masalah. Dan kita masuk di dalam apa? Rutinitas yang dibangun. Supaya apa? Nah, cara tergantung inilah yang membuat kita sudah tergantung dengan mall, kita sudah tergantung dengan sekolah. Kita pikir kalau tidak begini, kita tidak begini. Enggak. Rupanya kalau kita sudah mengenal Tuhan, Tuhan sudah siapkan buat kita semuanya. Jadi sejak kita lahir, fasilitas kerajaan surga menyertai hidup kita sampai kepada kesudahannya. Amin. Saya ulangi lagi. Sejak kita lahir, kita adalah bibit unggul. Karena apa? Hanya satu dari sekian juta telur yang muncul di permukaan. Amin. Jadi yang muncul itu adalah bibit unggul. Tetapi kenapa ketika kita sudah hidup kita tidak menunjukkan kita sebagai bibit unggul? Kita dimanipulasi. Bahwa kamu dimanipulasi oleh apa? Oleh konsep hukum Taurat. Kamu adalah orang berdosa. Kamu bodoh, kamu ini. Kerjaan kita hanya nuding-nuding orang. Itulah konsep hukum Taurat. Dan konsep itu sekarang masih dimainkan. Oleh apa? Kelompok ular beludak. Ya, itu kelompok ular beludak. Makanya Yesus pernah berkata kepada ahli Taurat, Farisi, dan Saduki, hai kamu keturunan ular beludak. Yesus tidak pernah mencari murid-muridnya yang dari ahli Taurat. Yang dia cari dari yang tidak tahu apa-apa. Yang dianggap bodoh oleh dunia. Untuk apa? Untuk mempermalukan dunia. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian dipakai Tuhan Yesus untuk mempermalukan dunia. Supaya apa? Nama Yesus dipermuliakan. Itu tugas kita. Jadi saya ingin Bapak Ibu menjadi pengikut Kristus yang dewasa dan cerdas. Dewasa itu artinya apa? Siap, mandiri. Itu dewasa. Tidak tergantung oleh siapapun juga, termasuk gembalanya. Jadi karena apa? Kita akan dipisah-pisah. Jadi kalau kita tergantung, nanti kita menjadi orang yang kebingungan. Waduh, gembala saya mana? Sudah lama saya nggak pernah lihat. Lalu gimana? Jadi jangan minta doa lagi kepada siapapun juga. Langsung, kalau saya mendoakan berarti saya mengambil porsinya Tuhan Yesus. Langsung, ini namanya domba yang dewasa. Jemaat yang dewasa, pengikut Kristus yang dewasa adalah dia yang terhubung langsung dengan Yesus. Tidak lewat siapapun juga. Tidak lewat apa-apa. Langsung terhubung. Saya ingin Bapak Ibu menjadi orang pengikut Kristus yang dewasa dan cerdas. Cerdas itu apa? Karena dia punya hikmat. Hikmat itu terhubung langsung dengan Yesus. Pintar ini urusan fisik. Tapi cerdas itu urusan alam roh. Orang cerdas tidak akan pernah salah. Orang yang dekat sama Tuhan pasti keputusannya tidak salah. Kalau dunia memberikan kita pilihan, beberapa pilihan, maka pilihannya cuma satu. Takut akan Tuhan. Gak akan pernah salah. Gak akan pernah salah. Tes aja. Tinggal cari mana yang takut akan Tuhan. Sini, apa sini? Misalnya disuruh korupsi, ini takut akan Tuhan. Bukan. Takut akan Tuhan, ya gak boleh korupsi. Selingkuh atau tidak? Membunuh atau tidak? Cuman itu aja. Jadi Tuhan tidak perlu kita yang pakai otak-otak yang terlalu banyak berhitung-berhitung. Nah, kenapa dunia ini digiring menjadi otak berhitung? Karena dari sekolah kita diajarin angka. Dan kita dikuasai hidup kita hanya dari angka 0 sampai dengan angka 9. Itu saja yang kita ributin. Itu saja yang membuat kita tusuk-tusukan. Itu saja yang membuat saya menjadi tidak adil kepada Bapak. Karena melihat Bapak punya angka lebih tinggi. Dan itu yang membuat saya rendah diri. Karena angka itu tadi menentukan dunia
menentukan status kita. Dunia menjadikan itu sebagai lambang status. Dan itulah yang membuat kita menjadi tidak pernah bisa akur, tidak pernah bisa adil. Sehingga Pancasila pun tidak bisa jalan di negara ini. Karena apa? Membeda-bedakan. Oh dia ini. Kita merasa orang benar, padahal apa? Kita sendiri nggak benar. Ketika kita sudah membuat dia orang nggak benar, hati-hati. Di situ iblis mulai bekerja. Kita tidak ada kasih. Kita tidak usah lagi bilang, kita tahu dia nggak benar ini, tetapi kasihi dia supaya dia menjadi benar. Masalah nanti dia mau mendengar, mau ikut apa tidak, urusan orang itu masing-masing dengan Tuhan. Amin. Jadi kita sendiri harus melatih manusia roh kita supaya tidak membanding-bandingkan. Kasihi mereka dengan sepenuh hati. Kalau perlu kita korbankan. Karena apa? Kasih yang setia, kasih yang besar adalah ketika seorang sahabat mengorbankan jiwanya. Amin. Berikutnya, dan tiba-tiba sedang Allah tidak berkenan. Jadi surga protes, surga komplain dengan caranya Petrus. Itu mau menunjukkan bahwa apa? Jangan pernah mendengarkan, jangan pernah membandingkan, jangan pernah menyamakan Yesus dengan apapun juga. Karena dia adalah Raja di atas segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Matius 17 ayat 6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Kenapa ketika muridnya menjadi takut? Karena mereka takut terhadap murka Allah. Ingat peristiwa Miriam di Bilangan, di mana ketika itu dia mengata-ngatai, dia mencela Musa. Dan seketika itu dia mendapatkan kutuk. Kulitnya kena kusta dan berwarna putih seperti salju. Nah itulah kenapa mereka takut. Karena dia ingat peristiwa Musa. Ketika tiang awan datang pada saat itu dan ada keluar kata-kata, kenapa kau lakukan itu kepada nabiku. Berikutnya, ya, supaya kita paham. Ya. Jadi jangan coba-coba berargumentasi dengan Tuhan. Jangan coba-coba mulai melenceng ke kiri dan ke kanan. Siap-siap kena murka Allah. Ketika kita sudah tahu kebenaran, 2 Korintus 2 ayat 11. Jangan memberikan keuntungan kepada iblis. Ketika kita sudah mengetahui maksudnya. Itu firman Tuhan. Lah kalau kita sudah tahu, terus kemudian kita mulai tetap ngikutin, bukan ngikutin Kristus, maka kita memberikan keuntungan kepada dia, maka kita akan kena murka Allah. Dan itu sedang terjadi sekarang. Banyak orang yang diuntungkan kan, karena uang adalah caranya iblis. Untuk apa? Mensejajarkan powernya dengan Tuhan. Makanya kenapa kalau nabung dibilang saving. Saving. Hebat ya, mereka bikin saving itu ketika orang sudah nabung perasaannya safe. Padahal tidak demikian. Jadi sudah ada permainan dari narasi. Supaya kita nabung. Saya termasuk orang yang malas tidak mau ditawarin asuransi. Gagal. Setiap orang yang nawarin saya asuransi gagal. Kenapa? Dari sejak itu saya selalu bilang sama Tuhan. Berarti saya nggak ngandelin Tuhan. Itu sudah ada di dalam roh saya. Berarti saya nggak ngandelin Tuhan. Ya, masa orang belum mati sudah buat gini? Agak bingung saya. Ini pengakuan jujur. Jadi kalau orang itu datang mati nanti gini, lalu buat apa duitnya? Oh saya udah nggak ada kok. Nanti buat yang sudah ini urusan mereka. Kenapa? Dalam pemahaman saya, ketika kita lahir ke dunia, Tuhan sudah siapkan semuanya. Makanya kenapa kita diciptakan pada hari ke-6? Setelah semuanya Tuhan siapkan. Kita tidak disuruh bekerja keras. Kita tidak disuruh kerja pontang-panting. Tetapi sistem dunia berbanding terbalik. Kita disuruh kerja sampai larut malam. Supaya apa? Supaya kita badannya melemah dan kita harus beli obat. Apakah obat yang selama ini diopinikan obat itu adalah obat? Bukan, itu racun. Cuman karena repetition, pengulangan bahwa ini adalah obat yang kalau keluar dari tangan yang pakai baju putih, itu obat.
Itu sudah mindset, udah diulang-ulang di kepala kita. Disitulah kenapa kita tidak punya kemampuan mencipta. Karena gambar Allah sejak kita kecil sudah dirusak. Bahkan sejak masih ada di dalam kandungan ibu sudah dirusak oleh segala macam yang dikonsumsi oleh ibu kita. Siapa yang membuat konsep seperti itu? Mereka yang sekarang ingin merusak gambar Allah. Jadi gambar Allah yang sudah dikuduskan kembali ketika kematian Yesus Kristus, sekarang mau dihancurkan kembali. Jadi dari dulu sudah kita rusak. Makanya kita punya kepekaan hilang. Kemampuan kita untuk mencipta seperti Yesus itu menjadi tumpul. Padahal Tuhan sudah berjanji, kalau kau percaya kepadaku, tanda-tanda orang percaya dapat mengusir setan, membangkitkan orang mati. Tetapi kita selalu lari ke minta doa dari apa? Dari pendeta. Maaf ya pendeta. Enggak, ini supaya apa? Karena sekarang kita susah cari pendeta. Makanya kita harus punya pemahaman jangan tergantung sama pendeta. Apalagi sekarang uang kurang. Datang ke sini ongkos nggak punya duit. Iya kan? Ya telepon pulsanya mahal. Bukan malas beli karena memang uang berkurang. Kita telepon disadap oleh mereka. Jadi udahlah langsung aja telepon ke Tuhan. Pakai bahasa roh aja. Mereka nggak tahu atau nggak bahasa roh lewat telepon. Iya kan? Iya, mereka nggak tahu. Mereka nggak punya inskripsi. Nggak bisa bongkar sandinya. Sebenarnya kata sandi itu belajar daripada tadi sandi kita dengan Tuhan. Mereka coba bongkar. Konsep itu mereka mau bongkar. Bagaimana ininya? Supaya apa? Supaya setiap rencana Tuhan mereka bisa gagalkan. Nah yang gagal itu apa? Kalau enkripsinya hafalan. Tuh. Hafalan, bocorannya udah ada. Dunia senang ngasih bocoran. Makanya banyak anak sekolah sebelum ujian dia sudah tahu jawabannya apa. Karena yang dikejar bukan kemampuan, tapi apa? Angka. Angka masalahnya di situ, ya. Pahami ini, angka. Matius 17 ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah dan jangan takut. Makna daripada jangan takut ini apa? Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Ini makna jangan takut. Selama ini kita ditakut-takutin. Kamu ngapain bicara firman Tuhan? Oh kamu masih begini. Itulah cara-cara dunia. Itu dipakai oleh cara iblis. Padahal apa? Saya datang berbicara tentang Yesus. Karena saya rindu dengan Yesus. Dan nanti saya disempurnakan oleh jamahan Yesus sendiri. Jangan pernah menganggap bahwa kita yang bisa menyempurnakan diri kita. Jangan pernah. Karena itu yang Tuhan tidak suka terhadap orang-orang Israel. Itulah kenapa hukum Taurat dibatalkan. Karena apa? Orang-orang Israel maunya apa? Berkati aku karena perbuatanku. Padahal apa? Kasih karunia datangnya cuma-cuma. Bukan hasil perbuatanmu. Kalau hasil perbuatan kita, maka kita menjadi sombong. Kalau hasil perbuatan kita, maka kita tidak akan pernah menjadi anak-anak terang. Karena kesombongan dan sombong itulah yang ditunjukkan oleh iblis. Apa yang membuat kita saat ini menjadi ketakutan? Hanya satu, apa yang mau dimasukkan ke mulut. Betul? Semua gara-gara ini. Dan ini mengulang lagi peristiwa ketika Hawa memasukkan ke dalam mulut. Dan ini terjadi lagi mulut. Ini gara-gara mulut nih. Ya Pak. Tapi Bapak nggak perlu karena mulutnya sudah nggak bisa masuk. Gitu. Ini juga nih ya. Hal-hal yang kayak ini nggak konsisten. Ya, nggak konsisten. Makan nggak konsisten. Jadi iman itu konsisten. Kalau memang mengimani, lanjutkan, kerjakan. Tetapi konsisten. Begitu mau ini, ciapo. Iya kan? Masa dibuka? Terus pertanyaan saya, yang suami istri, masih ciuman nggak? Masih ya? Woi itu hati-hati. Hati-hati Pak. Nah kita ini nggak konsisten. Nggak, saya mau patahkan ya argumen-argumen itu supaya paham.
Terus nggak mau salaman, handphone dipegangin. Handphone lebih bersih daripada tangan saya. Jadi, sulit Pak, ini akal sehat saya berpikir gitu. Bisa salaman? Nah, mau begini lagi tadi. Ya. Ini akal sehat hilang Pak. Memberkati orang Pak dengan ini. Makanya perhatikan, kenapa di tangan yang sama? Perhatikan tangan masing-masing. Kenapa? Ada telapak berbeda kulitnya. Itu ada maksud Tuhan. Justru di sini kekuatan mencipta. Makanya kita selalu minta berkat itu begini, bukan cuma ikut-ikutan orang lain. Ada maknanya dan rasakan kekuatan surga ada di sini. Amin. Jangan main-main dengan tangan. Jangan main-main dengan tangan ini. Ada kekuatan surga di sini. Makanya orang yang tidak percaya Yesus saja dia pakai tangan ini sebagai indikator untuk meramal. Karena dia tahu di sini ada kekuatan. Yesus mencelikkan orang, menulis di tanah, pakai jarinya. Dan sebagainya. Dia raba, dia peluk kita, dia pegang kita dengan tangan kanannya. Dia nggak bilang dia kepal, nggak ada. Apalagi yang begini. Gitu kan, nggak ada. Ya, jadi inilah tipu-tipu kecil-kecil yang sudah dimainkan oleh dunia ini. Ya, boleh kita berargumen dengan mereka lah, apapun juga. Dan apa yang sedang diberikan sekarang, yang dipahami, yang membuat orang begitu ketakutan adalah apa? Imajinasi. Lewat apa? Lewat media-media. Wah, serangannya dari sini, sehingga kita harus begini. Kita bermain, dikasih alam roh, kita berlawan dengan fisik. Ini alam roh nih, imajinasi. Cara beriman adalah berimajinasi. Bapak ibu mau datang ke sini, itu sudah berimajinasi. Pakai baju putih. Ada maksudnya kan? Supaya kelihatan seperti malaikat. Itu berimajinasi. Supaya menambahkan ketika nyanyi, itu kelihatan agak kudus. Loh, itu kan simbol. Simbol, supaya kita melihatnya lebih enak dan tidak takut kan? Ini semua simbol. Jadi apa yang sekarang kita lihat, simbol. Apapun yang dipakai, itu simbol Pak. Jadi kalau kita bilang mengaku pengikut Kristus, mengaku ini, maka simbolnya harus juga kelihatan. Apa? Oh dia ceria, haleluya, puji Tuhan. Tengking segala macam yang tidak dari dia. Firman Tuhan berkata, ujilah setiap roh. Ujilah setiap bapak mendengar dari televisi. Apakah yang dia sampaikan ini tulus dan jujur atau tidak? Ini bicara roh Pak. Setiap kita berbicara, itu ada spirit yang keluar dari diri kita. Karena ini yang dimainkan oleh antikris, dia bermain di spirit. Udang di balik batunya. Yang ditampilkan kan, wow, dengan gaya segala macam. Pokoknya di media, dia begini dan sebagainya. Tetapi semua itu adalah tipu muslihat. Harus paham permainan itu. Kita hanya lihat dengan mata. Oh dia begini ya, dia begini. Tetapi isinya, orang-orang yang takut akan Tuhan tahu. Dia bohong apa tidak. Tapi kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalian gak tahu hati masing-masing orang. Ya, orang yang takut Tuhan tidak akan pernah tunduk melihat keganasan dunia. Tidak. Dia akan tatap, dia akan lihat, dan dia cuma tersenyum. Dan musuh akan lari. Amin. Mulai sekarang, senyum. Senyum itu ada bibirnya senyum. Saya gak tahu kalau senyum terus kemudian, coba bayangkan ya. Bapak ibu gak punya mulut bibir, coba senyum, bayangin. Coba bayangin. Ini penting. Iman dimulai dari senyum. Iman dimulai. Hati yang gembira adalah obat yang manjur itu apa? Pasti sembuh dan gak akan pernah sakit. Senyum. Orang senyum itu apa? Bikin senang orang kok. Bagaimana kita bisa menginfluence orang kalau kita sendiri gak bisa ini. Bagaimana kita bisa membuat orang berani kalau kita sendiri penakut. Iman itu selalu berkaitan dengan keberanian. Nggak bisa tidak. Tanpa keberanian, iman itu omong kosong. Karena iman bicara apa? Perbuatan. Menghidupi iman. Iman harus dihidupi. Nggak bisa cuman, kalau itu cuman apa? Terima keselamatan, udah itu diem. Ah, itu namanya iman yang mati. Ya, padahal keselamatan itu harus kita kerjakan. Sekarang saya terima keselamatan di sini, saya akan melangkah ke sana. Saya bawa keselamatan ini dan saya serahkan. Ini tiket saya masuk
ke dalam kerajaan surga. Baru penggenapan keselamatan itu sempurna. Oke, Matius 17 ayat 8. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Apa makna dari tinggal Yesus seorang diri yang tampak? Maknanya cuma satu. Fokusnya hanya kepada Yesus. Tidak Musa, bukan hukum Taurat, tidak juga Elia, tidak juga para nabi atau manusia. Tetapi fokusnya kepada Yesus. Itu maknanya. Dan di dalam keadaan sekarang ini, di dalam keadaan dunia seperti sekarang ini, fokus kita hanya kepada Yesus. Amin. Tidak kepada siapapun juga. Tidak kepada saya. Tidak kepada siapapun juga. Tidak kepada siapapun juga yang sering di televisi itu. Tidak. Tetapi hanya kepada Yesus. Dan kita akan tahu bahwa apa yang disampaikan itu mengkonfirmasi. Karena apa? Kalau dulu kita mengandalkan nabi yang berbicara kepada kita. Kalau sekarang, karena nabi itu datang dari Tuhan pada zaman perjanjian lama. Dia datang dari Tuhan, dia menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang, dia hanya mengkonfirmasi. Karena Kristus sudah ada. Karena waktu itu Allah belum ada di dalam diri kita. Amin. Sekarang, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang datang di sini, Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Jadi kalau ada yang menyampaikan kepada kita, konfirmasi, tanya hatimu. Tanya dengan roh. Apakah apa yang disampaikan benar atau tidak. Kalau tidak, tinggalkan. Amin. Pahami betul ini, karena banyak yang akan datang kepada kita, justru membuat kita akan makin tersesat jauh dan kita tidak kembali lagi. Walaupun cuma sedikit-sedikit, tapi sebenarnya kita sudah banyak disesatkan. Mudah-mudahan di sini belum ada yang disesatkan oleh pemahaman yang keliru. Berikutnya, jadi apa makna dari kata jangan takut dan tinggal Yesus seorang diri yang tampak? Ibrani 13 ayat 5 sampai 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi kalau kita mendengarkan hukum Taurat, firman Tuhan berkata, pelayanan yang mendatangkan kematian yang ditulis pada huruf-huruf dalam loh batu. Dua loh batu menggambarkan apa? Hukum Taurat. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Jadi saat ini jangan kita terintimidasi oleh segala macam yang disampaikan oleh dunia. Yang saya sering dapatkan malah bukan saja dunia sekarang seperti Petrus, bahkan lebih buruk daripada Petrus. Dia malah menghadirkan kembali hukum Taurat. Bukan cuma mendengarkan para nabi, tapi dia menghadirkan kembali hukum Taurat di dalam gereja. Dan itu yang membuat kita tidak punya keberanian untuk datang mendekat ke dalam ruang perhentian Tuhan. Kita tidak berani. Karena apa? Kita sudah digiring, dihadirkan hukum Taurat kembali di gereja-gereja. Pahami betul ini. Supaya apa? Bapak, Ibu, orang-orang yang sudah diselamatkan, Bapak, Ibu tidak perlu takut lagi. Dan Roh Kudus itu hanya datang untuk apa? Menginsafkan dunia tentang dosa. Tetapi bukan mengingatkan kita akan dosa. Tetapi Roh Kudus datang untuk menyampaikan, kamu orang yang benar. Kamu orang yang benar. Dan penguasa dunia sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Penguasa dunia sudah dihakimi oleh Kristus. Jadi kamu orang yang benar, kamu tidak perlu takut, tetap rest inside. Tetaplah tenang. Karena apa? Tuhan sudah menyelesaikan. Dan kita tinggal mengamininya. Amin. Karena ketika kita beriman, maka kita sedang mengambil perhatian surga. Dan ketika kita bilang amin, surga bekerja untuk menyelesaikan apa yang
kita imani. Amin. Berikutnya. Nah, perbedaan nabi dan imam besar. Nabi dia berasal dari Allah untuk mewakili dan menyampaikan dari Allah kepada umatnya. Imam besar yaitu Yesus. Dia berasal dan mewakili umatnya untuk datang kepada Allah. Jadi banyak kita tidak mengerti. Tetapi peran nabi pada zaman sekarang berbeda dengan nabi pada zaman perjanjian lama. Nabi sekarang sifatnya hanya peneguhan, mengkonfirmasi apa yang Tuhan sampaikan. Jadi kalau sampai ada orang yang begini menyampaikan, tanya langsung. Tapi kuncinya ada keintiman dengan Tuhan. Kalau enggak, ininya enggak peka. Manusia rohnya akan ketipu. Karena kita tidak sadar, kita tidak tahu kebenaran. Kalau kita tidak tahu kebenaran, kita sedang memberikan keuntungan kepada si iblis. Pahami ini. Terima kasih. Lanjutnya, perbedaan nabi pada, sudah saya sampaikan tadi, seperti ini. Nabi pada perjanjian lama menyampaikan pesan yang diterima dari Tuhan secara langsung. Seperti ini. Ya. Nabi pada perjanjian baru seperti ini. Yesus sudah ada dalam hati kita. Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Jadi kita tinggal mengkonfirmasi saja. Kalau bahasa dunia apa? Cocokmologi. Nah, itu bahasa dunia. Memang harus cocok. Ya. Jadi iblis sudah menyiapkan kata-kata. Oh, halu. Halu kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat. Sementara kita bisa melihat yang mereka tidak bisa melihat. Mereka bilang halu lu. Dan ini sekarang sedang terjadi. Cocokmologi, halu lu, dan sebagainya. Memang harus dicocokin. Kebenaran, plek dengan kebenaran. Cocok. Gitu. Dan kalau kebenaran, kuncinya apa? Damai sejahtera. Gak ada ketakutan. Gak ada ketakutan. Kalau kita masih ada ketakutan, kita menipu diri kita sendiri. Kita bukan anak Tuhan. Anak-anak terang, dia hidupnya di terang. Terang secara supernatural Tuhan melihat kita. Dan itu tanda. Bagi yang masih terang Tuhan melihat itu tanda. Bagi yang sudah gelap itu pun tanda. Jadi jangan nunggu misalnya oh itu tanda 66. Enggak, tanda 6 itu gelap apa terang nih. Isinya Roh Kudus atau roh bukan Roh Kudus. Apapun nama rohnya. Dan kalau orang anak terang, dia selalu menerangi sekitarnya. Menerangi sekitarnya, dia menginfluence, dia berdampak kepada sekitarnya. Itu anak-anak terang. Kalau nggak berdampak, bukan anak terang. Tidak usah pakai uang. Kemampuan dia saja sudah menjadi anak terang. Berikan hidupmu. Di mata Tuhan, apa yang kita kerjakan, itu selalu bernilai. Amin. Jadi, bukan karena saya masih sempurna. Ketika saya cacat, ketika lahir cacat, manusia rohnya sempurna loh. Jangan dipikir, kalau ini mah cuma topeng. Sebenarnya isi kita nggak ada. Ini cuma topeng nih, kayak plastik yang dimainin. Makanya di luar negeri di film-film, itu bisa merubah muka. Makanya ada istilah cloning kan. Tapi rohnya beda. Roh masing-masing kita beda. Nggak bisa sama dengan yang lain. Walaupun rupanya sama. Makanya kita selalu tertipu oleh rupa. Don't judge the book by the cover. Iklan Fujicolor mengatakan ini. Tidak seindah warna aslinya. Seringkali kita melihat sesuatu indah. Tapi isinya tidak indah. Uji setiap roh. Uji setiap penyampaian. Karena apa? Ketika disampaikan ini ada roh yang ngatur mulut saya. Ada roh yang mengatur mulut orang yang ngomong itu. Ada roh. Ini nafas, ini ruah bahasa Ibraninya. Ruah. Makanya ibu mendengar. Makanya indikator orang masih hidup apa? Nafasnya masih ada. Selalu tuh kalau ada mati. Oh masih ada, aman. Kan ada orang itu yang mati kayak orang mati betul. Orang mati. Orang tidur kayak orang mati kan. Makanya kita pegang, masih hidup gak ya? Oh masih hidup. Pas kita deketin, apa loh? Sebenarnya apa? Ya kita mau pastikan dia masih hidup gak? Kalau orang yang ngorok, malah kita aman. Oh gak apa-apa itu ngorok. Ada kan orang yang diem kalau tidur. Kalau orang ngorok, biarin aja. Kedengeran dari luar. Malah kita menjauh. Berikutnya. Kenapa mendengarkan menjadi hal yang sangat penting? Roma 10 ayat 17, karena iman timbul. Iman timbul dari pendengaran. Nggak ada yang lain. Bukan iman timbul dari
nonton. Iman timbul dari melihat. Mendengar dulu. Karena ketika kita melihat, prosesnya mendengar dulu sebenarnya. Sehingga mendengar ini adalah kunci utama. Makanya gini, telinga kita, saya suka sampaikan, itu kalau digabung jadi satu, dipotong jadi hati. Coba ya potong telinganya. Dijadikan satu. Gambarnya hati. Jadi pakailah telinga kita untuk mendengar suara hatinya tuh Tuhan. Bahasa Inggrisnya ear kan, begitu digabung jadi heart. Suruh mendengar hear. Sebenarnya ada makna semua ini bahasa Inggris nih. Ya, karena bahasa Inggris ini yang bikin antikris juga. Pada abad ke-8. Bukan bahasa Inggris asli, itu dari Jerman. Dari Anglo, Germania. Bahasa Inggris aslinya itu Celtic. Baru tahun 1945 dijadikan bahasa internasional. Lalu kenapa bahasa Indonesia tidak bisa jadi bahasa Indonesia internasional? Karena kitanya awkward, kita pengecut. Ya, kita tidak berani menyatakan diri kita, jati diri bangsa kita siapa. Kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang sebenarnya akan terjadi revival dari negeri ini. Tapi harus dikerjakan oleh kita, bukan kita nonton. Bukan, ya. Bukan kita nonton. Jangan alergi dengan istilah politik. Ya, selama ini kita dikibulin dengan segala macam bahwa ini tidak boleh begini. Ternyata untuk membuat kita menjadi orang-orang penakut. Ya, dari dulu hamba-hamba Tuhan juga ada di dalam sistem. Ya. Tidak akan pernah terjadi perubahan ketika kita semua hanya menunggu. Bergerak, melangkah adalah iman. Sama seperti Indonesia ketika merdeka tahun 1945, dia belum merdeka. Belum merdeka, tetapi ketika kita mendeklarasikan, jadi iman itu harus dideklarasikan. Amin. Aku kuat. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu dia berkuasa. Dan dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Selalu gunakan tangan kita untuk Yesus. Bukan untuk manusia. Bukan. Untuk Yesus. Ya. Jangan lihat konser tepuk tangan. Nonton bola tepuk tangan. Lihat Tuhan Yesus. Gak kelihatan soalnya. Padahal kenapa kita beriman itu berimajinasi? Kenapa? Karena Yesus sudah mengajarkan kita selalu dengan perumpamaan. Kalau kamu memiliki iman sebiji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Imani caranya apa? Imajinasikan. Ya. Imajinasikan, oh saat sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Bagaimana caranya? Sama seperti remote control. Bisa bikin mati televisi. Nah seperti itulah iman. Bisa gini, kita nggak pegang, pindah. Bisa begitu loh, karena di sini ada kekuatan. Makanya kenapa sekarang diajarin supaya begini, supaya kita jadi tidak punya kekuatan. Padahal kalau kita pakai ini, kita bisa kayak, lah pesulap bisa kok, kenapa kita nggak bisa? Sebenarnya dia pakai kekuatan alam roh, cuman kekuatan dari sono, bukan dari Tuhan, yang dia bisa bikin ini semua. Nah makanya kenapa Yesus bisa jalan di atas air, karena dia adalah roh. Petrus juga bisa, kenapa? Ketika dia imani, dia bisa jalan, begitu dia ragu dia masuk. Mulailah praktekkan, inilah praktekkan iman. Tuhan bisa membuat 5 roti 2 ikan, kenapa kita harus takut? Kalau kamu percaya kepada aku, kamu bisa melakukan perkara-perkara besar. Bahkan lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Amin. Itu perbedaannya dunia. Kalau dunia bayar dulu, Yesus enggak. Udah dikasih kekuatan, kasih kuasa, kita diberikan lebih lagi. Luar biasa. Tapi kenapa kita tidak mengekspresikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang berkuasa. Kita malah pengecut semua, penakut semua. Dan tidak berani menghadapi resiko. Persiapkan diri kita. Harus dilatih. Kalau nggak dilatih apa? Saya udah sampaikan tahun lalu. Latihlah tubuhmu. Kalau kita nggak dilatih, kita didadak seperti sekarang. Wah kebingungan. Bagaimana ini? Bagaimana? Udah tenang aja. Tenang aja. Di dalam doa Bapa kami disampaikan apa? Jadilah kerjaanmu di bumi seperti di sorga. Berarti apa? Anak-anak Tuhan akan memenangkan pertarungan ini.
Amin. Siapa lagi kalau bukan kita? Masa kita menunggu mereka? Ayo dong kamu, enggak, kita. Imani, deklarasikan. Semua rencana mereka gagal. Amin. Gagal. Dan mereka takut sama kita. Karena ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Mereka takut. Betul mereka takut kok. Ya. Mereka takut sama kita. Karena ada kuasa. Mereka juga pakai alam roh. Mereka melihat, walaupun saya sendiri, walaupun Bapak sendiri, tetapi apa? Mereka melihat ada ribuan malaikat bersama kita. Amin. Ini yang harus kita imani. Iman itu seperti itu. Mengimajinasikan ada malaikat di sini. Dan memang ada. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini ada. Malaikat Michael ada di sini. Jangan bilang amin, lihat sekarang. Beneran. Kenapa kita takut? Ini ada malaikat Michael. Say hello to Michael. Ada dia. Cuman kan gak mungkin saya ini kan, mari belajar melihat itu gitu loh. Apapun yang akan ditembakkan ke saya, apapun yang akan dilakukan dunia kepada saya, selama penyertaan Tuhan ada, tidak akan pernah tembus. Amin. Tidak akan, saya katakan sini. Tidak akan. Dan mereka takut sama kita. Kenapa? Karena ada kuasa, bukan karena kita hebat. Bukan. Karena Allah yang kita sembah itu lebih besar dari apapun juga yang ada di dunia ini. Jangan terikat dengan sistem dunia. Karena dunia ini sedang menggiring kita ke dalam apa? Jurang maut. Tunggu murka Allah bagi yang mengikuti hanya karena takut kehilangan dunia ini. Jangan gantikan mall, kerajaan sorga dengan mall. Jangan gantikan segala macam asetmu dengan kerajaan yang kau mahkota kehidupan yang kau akan terima. Jangan bargaining terlalu murah. Darah Yesus dikorbankan untuk kekudusanmu, untuk kebenaranmu di hadapan Allah Bapa. Kita gantikan dengan mobil Mercy. Gantikan dengan uang 7 juta. Gantikan dengan handphone yang ditawarkan. Gantikan dengan sembako yang harganya cuma 300 ribu. Memalukan. Tuhan marah. Boleh kalau ada yang mau berdebat untuk itu, tapi memalukan. Darah Kristus diganti dengan barang fana. Ada lagunya kan? Ada dalam firman Tuhan. Jangan ganti darah Kristus dengan barang fana. Kenapa iblis suka dengan darah? Karena dia tidak bisa menciptakan darah. Makanya dia suka isap darah. Darah Kristus mahal harganya. Gak bisa dibayar oleh kita. Kita datang ke sini bukan untuk melihat saya. Tapi kita datang ke sini untuk menyembah Yesus dan kita ingin bertatap muka dengan dia. Jangan cari siapapun juga. Jangan cari manusia. Dengarkan dia. Makanya penting sekali mendengarkan. Pendengaran oleh firman Kristus. Firman ini apa? Perkataan. Perkataan Allah sendiri. Berikutnya. Perkataan Allah yang iman adalah. Silakan dicatat. Iman berasal dari kata emunah atau aman. Akar kata dari amin atau amen. Jadi kalau kita katakan amen, kita sedang bersumpah kepada Allah yang setia kepada kita. Amin. Pahami ini. Jadi ketika kita bicara amen, kita nggak asal ngucap, tapi kita tahu persis bahwa sumpah Tuhan, sumpah demi Tuhan. Saya tidak akan mempermalukan kau. Saya tidak akan pernah meninggalkan kau. Saya tidak akan takut dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Jangan seperti Petrus. Itu adalah peringatan. Petrus adalah murid kesayangan Tuhan. Tapi itu adalah peringatan buat kita. Bahwa kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak waspada, maka kita bisa jatuh sebelum garis akhir. Hati-hati, jangan sampai kita gagal sebelum garis akhir. Karena penentuan keselamatan itu garis akhir. Kalau kita tidak lewat garis akhir, maka kita didiskualifikasi. Sama kok di pertandingan manapun juga. Berikutnya, 2 Timotius 3 ayat 16. Kenapa pendengaran kita harus kepada firman Kristus? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ilham, ini cuma sekali ditulis. Artinya God's breath, theanustos, nafasnya Allah, nefesi, yang ditiupkan ke hidung kita masing-masing. Kejadian 3 ayat 2, Kejadian 2 ayat 7. Lalu sekarang nafasnya Allah dipermainkan oleh dunia. Sadar nggak? Kalau sadar, segera berhenti mempermainkan nafasnya Tuhan. Karena nanti nafas itu begitu ditarik, Bapak Ibu selesai. Buku kehidupan tutup. Mumpung justru kenapa kita masih bisa tercatat di buku kehidupan karena ada nafas. Ini yang menghubungkan kita. Yang membuat kita, internetnya Tuhan ada di nafasnya Allah. Dan di dalam tubuh kita ada internet. Yang namanya mitokondria atau meridian. Itu yang sedang dirusak. Kenapa tubuh Bapak Ibu yang dikejar-kejar? Karena mitokondria, internetnya mau dirusak. Sehingga Bapak tidak bisa mendengarkan siaran dari surga. Tapi mendengarkan siaran dari mereka. Nanti mereka akan pakai apa? Teknologi 5G. Ya. Yang tidak mengerti, nanti waktu akan berbicara. Makanya kenapa badan kita dikejar-kejar? Karena apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ini yang dia merusak. Badan saya kalau nggak ada roh, nggak ada gunanya. Selesai. Tetapi yang membuat saya bisa begini, yang membuat saya bisa berapi-api, karena masih ada roh Allah dalam diri saya. Makanya lihat, kalau orang sakit, dia sudah tidak berapi-api. Ada gangguan. Terhadap apa? Rohnya. Makanya fisik ini tergantung iman. Iman itu roh. Jadi gini, makanya bilang jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jadi apa yang di dalam itu akan terpancar keluar. Makanya ketika zaman sekarang Yesus itu Allah itu bekerja dari dalam. Dari dalam. Kenapa sudah ada ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah dalam dan Allah bekerja terpancar lewat kita. Terpancar bukan lewat tangan saya, bukan. Lewat apa? Wajah. Mari pancarkan. Saya kulitnya hitam, gak apa-apa. Tapi pancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tidak munafik, tidak pengecut, tidak penakut. Karena ternyata di dalam Wahyu 22 ayat 8 kalau gak salah, penakut itu adalah dosa. Penakut itu adalah dosa. Siapa di sini yang tidak takut? Gini-gini. Ini namanya apa? Lagu Suka-sukanya Tuhan. Kenapa kok dia? Siapa yang gak penakut? Ini keraguan-raguannya apa? Menunjukkan apa? Hatinya ragu. Saya ini termasuk kelompok takut apa enggak sih? Gitu ya. Saya minta maaf kepada saudara sekalian sini yang hadir kalau apa yang saya sampaikan tidak menyenangkan telinga. Ya, tetapi saya hadir dimanapun saya diundang, saya tidak datang untuk menyenangkan telinga manusia. Tapi saya datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi setiap kali saya diundang, saya tidak pernah segera bisa menjawab. Karena saya tanya Tuhan dulu, pertama, apa dulu yang saya harus kasih? Karena itu penting. Setelah itu, kapan waktunya? Saya nggak mau melangkah mengambil porsinya Tuhan. Termasuk kalau doain orang, jangan. Biarkan dia dewasa, dia berhubungan dengan Tuhan. Jangan saya ambil porsinya Tuhan. Makanya ini kodenya tadi, di sini pesannya apa? Tidak mengandalkan Musa, tidak mengandalkan Elia, tidak mendengarkan Musa, tidak mendengarkan Elia, tidak mendengarkan Nabi atau manusia. Tapi dengarkanlah Dia, yaitu Yesus Kristus. Yang memberikan kepada kita kasih karunia secara cuma-cuma. Bayangin, cuma-cuma. Makanya saya setiap diundang cuma-cuma. Saya udah dikasih hidup kok. Nggak ada lagi yang lain. Cuma-cuma. Lakukan itu setiap ini. Jangan berpikir mencari sesuatu. Ya, jangan.
Tuhan akan justru kita bagaimana membuka lapangan-lapangan pekerjaan buat Tuhan, buat menuai jiwa-jiwa. Tapi apa yang terjadi sekarang? Banyak orang yang harusnya disiapkan untuk siap diutus ke tengah-tengah serigala. Tapi saat ini justru domba-domba itu malah dimakan oleh serigala. Ketika kita takut, itu yang saya maksud dengan serigala. Kenapa kita sudah didoktrinasi dengan segala macam rupa cara dunia sejak kita sekolah. Makanya kenapa sekolah kita harus 6 tahun. Dan orang yang, kenapa dia suka dengan angka 6? Karena angka 6 adalah angka di mana manusia belum dikuduskan. Karena manusia dikuduskan hari ke-7. Tuhan menguruskan hari ke-7. Hari ke-6 belum. Kenapa dia suka dengan angka 6? Makanya sekolah pun 6 tahun. SD. SMA, SMP 6 tahun. Dan seterusnya masih ada yang 6 tahun. Makanya 6, 6, 6. Dan setiap kita sekolah selalu diintimidasi dengan angka 6. Kalau nggak dapat 6 kamu nggak naik kelas. Selalu dia suka dengan 6. Perhatikan banyak sekali kode-kode simbol-simbol yang menggunakan angka 6. Entah dipelintir-pelintir, entah dia balik, entah di mana. Tetapi simbol, gambar, sekali lagi sangat penting. Makanya di belakang juga ada gambar bintang Daud kan. Saya nggak tahu maksudnya apa. Ya, perisai iman. Ya, dan sebagainya. Itu simbol. Jadi menghantar kita ke dalam alam roh. Makanya Yesus selalu memberikan perumpamaan. Selalu, selalu. Termasuk apa? Kenapa orang Israel tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Orang Yahudi. Karena apa? Karena dia maunya yang fisik. Dia nggak mau yang roh. Aku akan membangun bait Allah dalam 3 hari. Dia maunya apa? Mana bentuk fisiknya? Makanya sampai sekarang dia selalu berdoa di tembok ratapan. Kepada mereka, kepada kamu diberikan rahasia karunia kerajaan surga. Kepada mereka tidak diberikan. Mereka mendengar, tetapi tidak mendengar. Mereka melihat, tetapi tidak melihat. Banyak di antara kita sudah mendengar, sudah melihat, tetapi tidak pernah percaya. Berikutnya. Firman-Nya adalah nafasnya Allah nih, seperti gini. Ketika Bapak membaca firman Allah, Bethlehem, Bethlehem, Bet itu roti, lehem itu makan, laham. Jadi Bethlehem artinya apa? Makan firman Allah. Ketika kita makan firman Allah, maka kita akan mendapat kehidupan, amin. Bethlehem. Lanjut. Cara mempraktikkan imannya Allah. Pertama kita mendengarkan, makanya mendengar ini penting sekali. Sebelum kita percaya, kita mendengar dulu. Makanya kejadian yang sekarang, rahasia firman Allah dipakai oleh dunia untuk mengontrol dunia. Sehingga kita semua banyak yang tunduk dan percaya kepada tipu muslihat iblis. Padahal ini semua yang terjadi adalah tipu muslihat iblis. Ya. Mendengar dulu, makanya dia pakai dengarkan, setiap hari didengungkan. Lihat televisi ada, lihat sini ada, lihat apa namanya ini, ada. Mau naik ke gedung ada, mau ini dicegat orang. Nggak percaya dimarahin. Padahal kepercayaan kita apa? Kepercayaan kita adalah kepada Tuhan Yesus saja. Tetapi dunia ini sekarang digiring untuk percaya kepada apa? Konsep ilmu pengetahuan, konsep sains, Pak. Konsep sains itu apa? Kalau kelihatan, makanya orang bilang, faktanya kan banyak yang begitu. Dia hanya melihat yang kelihatan. Dia nggak tahu bahwa permainan yang kelihatan ini karena ada spirit yang tidak bagus, dia manipulasi supaya tidak kebongkar permainannya. Jadi segala perilaku itu ada motivasinya. Makanya mana? Udang di balik batu, dalamnya laut bisa diukur. Hati orang siapa yang tahu? Mereka sudah siapkan hal-hal seperti itu. Karena apa? Ternyata apa? Ketika saya melakukan memberkati orang, tetapi memberi sesuatu kepada orang, tapi bukan dengan hati yang baik, maka dia tidak akan terberkati. Jadi berilah orang, bantulah orang, lakukan segala macam, tapi dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau enggak bisa. Dia tidak diberkati. Memberi orang dengan bersungguh-sungguh tidak akan, dia tidak diberkati, kita juga tidak dapat berkat. Enggak ada gunanya. Lebih baik jangan melakukan itu. Sia-sia.
Gitu. Datang ke sini juga, datanglah dengan hati. Kalau hanya mau datang saja, sia-sia. Karena Tuhan tidak mau pelayanannya dicemari. Gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh ini tidak boleh dicemari. Tubuh ini tidak boleh dibisniskan. Kalau tubuh dibisniskan artinya apa? Pelacur. Itulah konsep gereja Babel yang selama ini terlihat di mana-mana. Renungkan. Renungkan apa? Kita berimajinasi. Merenungkan. Dengarkan, renungkan. Nah, renungkan di dalam hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam terpancar ini. Nah, untuk mempunyai perbendaharaan dalam hati yang baik, artinya harus didengarkan yang baik. Karena apa yang kita dengar menjadi perbendaharaan hati kita. Dan itu nanti yang akan keluar dari mulut kita. Makanya Bapak nonton televisi, akhirnya apa? Ngomong, dia kena, dia ini, kemarin dia ini, dia ini. Kita dipaksa untuk selalu mengucapkan sesuatu yang mematikan. Padahal Yesus datang, aku akan memberikanmu hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Bukan ucapkan kematian. Ucapkan berkat, ucapkan berkat, ucapkan berkat, ucapkan berkat, ucapkan berkat. Itu yang harus dikatakan. Bagaimana kalau kita sudah begini? Bagaimana kita bisa mengucapkan berkat kepada orang kalau kita begini? Nggak bisa kita ngucapin berkat kepada siapapun. Ini kuncinya. Ucapin berkat yang nggak pakai itu. Ucapin berkat harus dengan mulut terbuka. Mana bilang haleluya, itu bohong namanya. Ucapkan berkat ini dengan mulut, kenapa? Ada nafasnya Allah. Ketika saya berbicara begini, ada kuasa Tuhan menyertai. Dan kuasa Tuhan yang membuat Bapak Ibu mendengar. Kalau nggak ada nggak bisa. Makanya syukuri anugerah yang Tuhan berkasih. Bisa melihat, bisa berbicara, bisa berkata-kata, bisa melangkah begini, ya, dan sebagainya. Ini semua karena ada rohnya Allah. Kalau nggak ada nggak bisa. Percaya, katakan, melihat. Tetapi dunia sekarang melihat, katakan, baru percaya. Jadi konsep Allah dengan konsep dunia ini bertolak belakang. Makanya Bapak Ibu dikasih lihat ini, lihat itu bergelimpangan, lihat itu. Padahal sinetron. Semua karena apa? Semua karena hepeng. Semua karena fulus. Kalau nggak ada ini, iris kuping saya kalau ada yang mau kerja. Tapi anak-anak Tuhan, ada ini, tidak ada ini. Dia tetapkan kerja. Karena dia bukan untuk mempermuliakan diri dia. Dia datang untuk mempermuliakan setiap jengkal langkahnya. Hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan mahkota kehidupan sudah menanti kita. Amin. Beneran, rasakan, beneran. Saya hanya mau membagikan apa yang saya rasakan. Saya nggak ngasih ilmu apa-apa, saya orang bodoh. Tapi saya bagikan, ketika Tuhan buka saya bagikan. Kenapa? Saya sama seperti Bapak Ibu, bego. Nggak ngerti apa-apa. Tetapi ternyata firman Tuhan ngasih tahu, ketika kamu takut akan Tuhan, aku berikan pengetahuan kepadamu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi pengetahuan kebenaran itu adanya hanya ketika kita takut akan Tuhan. Bukan belajar di sekolah. Sekolah bukanlah tempat untuk mencari kebenaran. Ya. Kalau saya dibilang orang gila, nggak apa-apa. Saya juga pernah sekolah. Tetapi saya harus kasih tahu. Supaya jangan sia-siakan uang Bapak Ibu hanya untuk membayar. Dikeluarkan. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu menjadi budak-budak mamon. Kejar uang untuk bayar anaknya sekolah. Setelah anaknya sekolah, anaknya kejar uang seperti Bapak Ibu. Gak pernah selesai. Jangan harap anaknya selamat. Karena anaknya cinta uang, bukan cinta Yesus. Karena dia tidak pernah merasakan bagaimana jamahan penyertaan Tuhan sempurna kalau tidak ada uang. Itu yang akan terjadi. Terus bolak-balik. Stop mendewakan dunia. Orang yang dapat gelar cuma dapat sombong. Orang yang dapat gelar hanya dapat apa? Rakus. Karena dia tahu angka. Pelit. Karena dia tahu kalau dia punya 10 dia kurangin 5. Dia bagi, dia akan kekurangan. Konsepnya begitu. Makanya kita suruh selalu nabung. Celengan, tabanas.
Makanya kenapa orang bisnis selalu ada cerita lucu. Nggak pernah ada rumus bagi-bagian. Semuanya plus sama kali gitu ya. Nah itu, ya mereka sendiri ketawa kok. Oh ada jabatan basah, ada jabatan kering. Saya waktu dulu bingung. Saya bingung, basah. Apanya yang basah? Oh setelah mulai kerja baru, oh basah itu. Nah di jabatan yang basah harus mengeluarkan sejumlah angka untuk memperolehnya. Kalau tidak, jangan harap. Jangan harap bisa dapat. Itulah konsep dunia. Supaya apa? Supaya saya kejar uang. Cinta akan uang. Tetapi apakah yang kita kejar uangnya? Uang, kertasnya bukan. Apanya? Angkanya. Benar Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti kejar angkanya. Saya kasih banyak-banyak, tapi kalau nggak ada angkanya, saya malah dikejar dilempar batu. Menghina. Tapi itulah kenyataannya. Angkanya di bank banyak, sombong. Angkanya kecil, stres. Mau bunuh diri. Pacarku sudah tidak sayang sama aku. Suamiku, dan sebagainya. Sekarang, dikasih angka kematian. Takut juga. Lucu ya? Coba. Lucu nggak tuh? Lucu. Lucu sebagai anak-anak Tuhan lucu. Masa imannya gara-gara angka? Iman kita tidak bisa dihitung dengan angka. Tuhan tidak melihat nilai kuantitatif. Tuhan ingin melihat kualitas. Kalau berhitung dengan angka itu kuantitatif. Tapi Tuhan mau kualitas. Makanya Tuhan tidak perlu orang banyak. Tidak perlu rame-rame. Tapi Tuhan mau melihat hubungan kita pribadi, lepas pribadi dengan Dia. Itulah Kristen yang dewasa. Itulah Kristen yang dewasa dan cerdas. Dia tahu, dia tetap setia walaupun dia sendiri. Dan sekarang kita ditantang untuk tetap setia walaupun tidak ada lagi yang menemani kita. Makanya kenapa Yesus sendiri? Ketika tidak ada yang mau menemani kita, ketika teman kita meninggalkan kita, ketika kita dimusuhin, ketika sudah ekonomi hancur, tetapi ada satu pribadi yang selalu akan menemani kita, pribadi yang selalu mendampingi kita, pribadi yang selalu menjaga kita dan akan membawa kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Imani itu. Dunia sekarang akan memisahkan kita. Kita disuruh terpisah. Padahal Tuhan maunya kita bersekutu. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang. Sekarang boro-boro dia 3 orang. Gak boleh deket-deket. Itu cara dunia. Untuk apa? Membuat kita menjadi lemah. Manusia banyak yang bunuh diri ketika dia sendiri. Makanya orang Betawi bilang apa? Jangan sendirian, ntar lu kesambit. Itu benar. Itu benar. Kita harus bergandengan tangan. Karena kalau kita sendiri, itu serangan roh itu luar biasa. Membuat kita, apa iya ya, jangan-jangan ya. Wah enak banget, segala macam. Kita akan bermain dengan imajinasi. Bermain dengan ilusi kita. Tanpa kita sadari, kita sedang digiring. Ya. Kenapa ketika kita sendiri? Makanya iblis nggak suka sendiri, makanya sekarang dia berusaha menggerakkan pasukannya untuk menarik kita rame-rame, untuk menemani dia yang nanti akan sendiri. Saya nggak mau ikut dia. Saya sudah janji sama Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun badanku hancur lebur, walaupun apa yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan Yesus Kristus. Imani, deklarasikan di dalam hati Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Supaya hidup kita tidak sia-sia. Waktunya singkat sekali. He will coming soon. Lihat, katakan dan melihat. Lanjut. Sedikit lagi. Nah ini. Merenungkan. Bahasa Inggrisnya muter. Bergumam. Melatoa Yunani. Hagah Ibrani. Speak under your breath. Merenungkan. Jadi berbicara di dalam hati kita. Berikutnya. Berkata-kata. Speak bahasa Inggrisnya. Dabar bahasa Ibraninya. Dalet, bet, res. Singkatan dari dalet, bet, dan res. Dalet itu adalah pintu. Bet, res, bar, anak. Jadi ketika kita berbicara, kita sedang membuka pintu kerajaan surga. Untuk bekerja.
di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi penting ini speak. Speaknya jangan bilang, karena itu, ini barang itu, barang ini, barang itu, barang itu. Karena ini, karena itu. Itulah permainan alam roh. Rahasia kerajaan surga yang dimainkan oleh iblis supaya kita menggunakan kekuatan kita untuk mencipta, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Imajinasi itu adalah menciptakan, daya cipta, melihat yang tidak terlihat. Menghadirkan masa depan menjadi masa kini. Belum waktunya mati kita hadirkan. Gara-gara apa? Ya tadi speak. Ya, ngucapin terus. Belum waktunya mati kita hadirkan. Kita sendiri, Tuhan udah kasih kuasa kok kepada kita. Taklukkanlah, itulah ciptaan mula-mula. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kita disuruh menguasai dunia dan menaklukkannya. Tetapi sekarang kita sedang giring untuk apa? Dikuasai dan ditaklukkan oleh sistem dunia, oleh witchcraft, oleh ciptaan dunia ini. Untuk menaklukkan kita. Seperti yang sedang terjadi sekarang. Sekarang yang diributkan di berbagai belahan dunia. Dengan segala macam yang terjadi. Ya. Ada yang mau, ada yang tidak. Kenapa? Karena masih ada yang menahan. Kasih ada yang menahan. Karena memang sedang dipisahkan. Mana gandum murni, mana ilalang. Jadi nggak usah kita shock. Yang di sini yang sudah ilalang. Weh lu ini. Udahlah. Kalau memang kau sudah pilih, itu pilihlah. Nggak usah paksa-paksa orang. Amin. Ya. Mereka tidak mampu meyakinkan kita. Karena itu bukan keyakinan kita. Amin. Mereka tidak mampu meyakinkan kita. Karena apa? Keyakinan kita, kepercayaan kita hanya mendengarkan Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah mendengarkan mereka. Tolak dalam nama Yesus. Kita tidak akan pernah mendengarkan kalau Yesus bukan Yesus yang berbicara. Dan tidak perlu terlalu banyak yang ikut-ikut rame untuk menggiring domba-dombanya ke dalam penjagalan. Dan banyak sekarang saya lihat menggiring dengan segala macam argumennya. Kita bertaruh di alam roh. Anda berhadapan dengan Yesus Kristus. Bagi yang menyesatkan domba-dombanya, Anda akan berhadapan dengan Yesus Kristus. Karena Anda menyesatkan jiwanya. Jiwa di mata Tuhan sangatlah berharga. Bagaikan biji mata. Senggol sedikit buta. Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau buta, makanya kalau sudah buta, udah pasti salah jalan. Itu yang sedang dimainkan. Dia senggol biji mata Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu dirusak. Amin. Lanjut. Sedikit lagi, dari mana asalnya perkataan kita? Tadi disampaikan, dari apa yang kita dengar, itu menjadi perbenaran. Terus, lanjut. Nah ini yang terjadi selama ini. Ya, kita mendengarkan televisi. Dan televisinya juga sudah dibayar. Sini saya lihat ada wartawan. Dulu awal-awal dia nggak percaya dengan saya. Tapi kan jurnalisme begini-begini, iya. Jurnalisme yang benar apa enggak? Saya juga kan penyidik. Kalau saya tidak benar, saya cintakan uang, saya bisa. Dan itu ada di mana-mana. Makanya kehidupan dunia sekarang larinya industri. Oh cinta aja ada industri kok. Oh itu Taman Sari. Terus apa tuh di Ancol dulu? Industri. Rambut ada industrinya, alis ada industrinya, bulu mata ada industrinya. Ya toh? Bibir industri, gigi industri. Apalagi yang ada industri? Pampers industri. Ya toh? Industri. Segala macam. Nah sekarang kita udah tergantung kan. Mau beli, saya nggak bisa lagi. Kenapa? Karena ada syaratnya. Jadi besok-besok repot kita ini. Ya tapi nggak apa-apa, siap-siap ini nyari daun. Karena semua ada syaratnya. Jadi hebatlah ya dunia. Dia bikin kita tergantung, biasa makan beras, makan nasi. Terus dia bikin kita tergantung, pakai baju bagus-bagus. Terus sekarang apa? Gue bikin susah loh. Supaya apa? Supaya kita gini. Waduh, Tuhan marah. Ya, enggak, jangan ketawa. Ini fakta yang akan kita hadapi. Bersiaplah untuk itu. Ya.
Saya tidak menganjurkan kita untuk keluar dari kota ini. Tetapi nanti ketika kota ini sudah tidak bersahabat dengan kita, kita sulit mendapatkan kehidupan, kita sulit menjalankan aktivitas, nggak ada pilihan. Kita mencari kehidupan yang baru. Persoalan itu ngungsi atau apa, tanya Tuhan. Jangan tanya saya. Ya, supaya punya hubungan langsung. Jadi nggak ada nanti salah-salahan. Ya. Sikap saya seperti itu. Kalau tempat sini tidak terima, keluar. Jangan membiarkan diri kita berada di tempat yang tidak damai sejahtera. Demikian pula pekerjaan. Kalau pekerjaan tidak membuat damai sejahtera, ambil langkah. Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna kok. Kenapa takut? Jangan ganti kehormatan kita sebagai anak-anak terang hanya dengan kegelapan dunia ini. Tidak sebanding. Berikutnya. Saya percepat sedikit, silakan diinikan, nggak perlu saya inikan. Ya, ketika kita berkata-kata, itu akan membentuk diri kita. Dengarkan di media, kita perkatakan kita sedang mencipta sesuatu. Makanya banyak orangnya ini sulit sekali memberikan pemahaman kepada orang. Tapi faktanya, fakta yang lu lihat nggak secara roh? Contoh, minum ini susu, atau minum ini air ini, padahal saya kasih racun. Faktanya, Bapak cuma lihat dengan mata, isinya Bapak nggak tahu. Ya. Makanya bilang don't judge the book by the cover. Saya kasih misalnya apa? Ini ada berlian. Sampai ke rumah Bapak lihat nggak buka. Bapak saat itu faktanya saya memberikan. Orang lain semua lihat. Begitu sampai ke rumah, loh kok saya dibohongin? Ya kan? Saya bisa bersilat lidah. Dia kali yang gantiin di jalan. Ya kan? Faktanya orang semua lihat. Tapi apa? Apa benar isinya? Harus dibuktikan dulu. Seperti itu yang terjadi. Saya senyum bukan berarti saya orang baik. Ujilah setiap roh. Karena saya bisa menggunakan senyum saya untuk menguntungkan iblis. Banyak gak di antara kita yang senyum untuk menguntungkan iblis? Padahal kita udah tahu. Cuman kita bisa disesatkan. Ya. Terus, apa akibat dari perkataan kita dan bagaimana cara mengendalikannya? Ini semua. Ya, Bapak Ibu sudah menguasai, udah tahu hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah bisa bergerak-gerak karena ada roh. Roh ini seperti apa? Listrik. Makanya ilmu elektronik, ilmu listrik sebenarnya itulah ilmu alam roh yang dimanifestasikan dalam ilmu elektronika. Gitu. Makanya bisa bergerak. Jantung ibu bisa, bapak ibu bisa berdenyut. Makanya kalau direkam dia kayak frekuensi. Suara saya juga kalau direkam seperti frekuensi. Tutut, makanya dia punya amplitudo. Nah seperti itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Jadi kalau kita punya badan lemah, sebenarnya apa? Jiwa kita sedang lemah. Sedang ada masalah di dalam. Tetapi kalau ada Kristus, ada Roh Kudus, masalah tidak akan pernah menghampiri kita. Amin. Konsep masalah menurut orang dunia, jangan kita pandang sebagai konsep masalah alam roh. Karena kalau konsep masalah menurut dunia, ya, ketika kita sedang dimasalahkan oleh dunia, jangan takut. Bukan berarti kita bermasalah dengan Tuhan. Itu adalah cara Tuhan untuk memproses kita. Untuk menjadi emas murni, menjadi berlian di matanya. Menjadi bintang di matanya. Tapi dunia akan melihat, wah kamu sedang begini, gak usah pusing. Peduli saja. Mereka tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di alam supranatural. Dunia seringkali melihat yang lihat. Dunia merasa ketika dia ditimpa oleh persoalan, dia menganggap bahwa selesai hidup saya. Padahal Tuhan sedang bekerja di alam supranatural untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Imani itu, Allah selalu memberikan kita hidup. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan apa? Gak pernah merasa kurang. Gak pernah merasa takut dengan apapun juga. Itu namanya berlimpah. Tapi kalau orang banyak uangnya, tapi ketakutan, dia tidak berlimpah. Amin.
Lanjut, sedikit lagi. Jadi kenapa kita harus fokus hanya mendengarkan Yesus saja? Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan, sama-sama kita baca. Tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Jadi apa yang kita dengarkan saat ini adalah protokol orang-orang percaya. Bukan protokol dunia. Protokol, kenapa orang sudah mengikuti protokol dunia tapi masih khawatir? Karena tidak ada jaminan keselamatan. Tapi di dalam Dia ada kepastian keselamatan. Amin. Jadi dengarkan saja Yesus. Jangan dengarkan siapapun juga. Hanya di dalam Dia ada kepastian keselamatan. Walaupun orang mengikuti protokol dunia, kenapa dia harus khawatir? Karena tidak ada jaminan keselamatan. Buktinya tidak ada jaminan, selalu orang khawatir dan selalu diulang-ulang. Terpujilah Tuhan Yesus, tetap semangat, pandang Dia, jangan dengarkan, era hukum Taurat sudah tidak berlalu, era para nabi sudah berlalu. Sekarang kita hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Jangan dengarkan manusia, jangan dengarkan siapapun juga. Pandang Yesus, dengarkan Dia, renungkan setiap firman-Nya, dan perkatakan setiap hari, setiap saat, dalam setiap nafasmu. Dan kau akan melihat apa yang kau perkatakan. Haleluya, amin. Saya mengundang para, jadi bersyukur Bapak Ibu yang tidak hadir di pesta Halloween. Kalau ada yang mau pergi malam mingguan, pastikan jangan ikut pesta Halloween. Karena itu adalah cara memanipulasi kita. Mungkin dengan lucu-lucuan. Tetapi kita dibuat nyaman tanpa sadar. Kita juga sudah memprofetikkan diri kita serupa dengan gambarnya. Firman Tuhan berkata, janganlah serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini sedang hilang dengan keinginannya. Dan perhatikan sekarang, dunia sedang memaksa kita serupa. Kalau tidak serupa, tidak dijagain. Serupa itu apa? Seragam. Kalau tidak seragam, maka kau bukan kelompokku. Kalau bukan kelompokku, maka kau tidak boleh hidup. Itu sebenarnya message yang disampaikan. Message yang disampaikan bahwa kalau kamu bukan kelompokku, tidak seragam dengan dunia ini, maka kamu tidak bisa saya berikan hidup. Tetapi percayalah, hidup kita bukan dunia yang tanggung, tapi Yesus sendiri. Dan dosa yang kita buat, kesalahan kita buat, tidak ada satupun orang yang menanggung, termasuk bapak kita, ibu kita, istri kita, suami kita, dan sebagainya. Yang masih muda, yang masih punya orang tua, dengarkan Yesus. Jangan takut dianggap durhaka, karena firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 34-37. Barang siapa melebihkan orang tuanya lebih daripada aku, barang siapa melebihkan anaknya daripada aku tidak mengenal engkau. Di hadapan Tuhan, Tuhan mau kita hanya tunduk kepada Dia. Orang tua hanya melahirkan saya sebagai alat, tetapi urusan kita dengan Tuhan, kita bertanggung jawab pribadi per pribadi. Bahkan negara pun tidak bertanggung jawab atas dosa kita dengan Tuhan. Amin. Kita bertanggung jawab masing-masing dengan Tuhan. Setia. Saya undang, mari kita bangkit berdiri. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Dan Tuhan harap hanya padamu. Satu-satunya gabungan, satu-satunya yang percaya.
sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tetaplah fokus kepada Dia. Jangan dengarkan dunia, karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Dunia ini sedang menggiring kita untuk serupa, tapi Tuhan tidak mau. Gambaran rupa Allah, gambaran Allah, rupa kita itu dirubah oleh dunia ini. Dan Ia ingin kita tetap kudus. Dia ingin kita tidak bercacat celah ketika Dia datang untuk menjemput kita. Kita adalah ciptaan mula-mula. Kita sudah dipilih sejak semula. Jangan lepaskan hak kesulungan kita. Tetaplah berpegang padanya. Dia akan menyertaimu sampai akhir zaman. Tuhan sumber kedamaian, satu-satunya yang Tuhan andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan satu-satunya yang ada, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber kebenaran, sumber kedamaian, satu-satunya yang berandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yes, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Kau tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu mengenangmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu mengenangkanmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kebenaran ini tidak pernah diambil kembali daripada kami. Tidak lama lagi kami akan kembali ke rumah. Sertai kami dalam perjalanan, dan kiranya kami menjadi buah di tengah-tengah keluarga kami, masyarakat, hanya untuk menjalankan amanat agung. Dan kami tetap menjadi saksi Kristus. Kami tidak mau kehilangan hak menjadi garam dan terang dunia hanya gara-gara kami memilih dunia. Berikan kami kekuatan Tuhan. Kami berjanji di hadapan-Mu bahwa kami akan tetap setia sampai ke garis akhir. Kami serahkan semua kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.